Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas dan Mbak Ayu kembali lagi di 1000 kisah nyata. Pada video kali ini kita akan bercerita tentang portal gaib di hutan Jati Blora. Sebuah fenomena aneh pernah terjadi, yaitu pada pertengahan 2012 silam, saat sebuah bus dan truk beton tiba-tiba ditemukan berada di dalam hutan jati. Hal ini tentunya banyak yang menduga bus ini masuk ke portal gaib. Berawal dari bus Pahala Kencana dengan tujuan Jakarta Madiun yang mengangkut sekitar 33 penumpang serta truk Jaya Mix, truk beton yang mengangkut beton tersebut terjebak di dalam hutan jati. Kedua sopir tersebut bahkan mengaku sama-sama tidak sadar bagaimana keadaan yang telah terjadi dengan membawa kendaraan besar, bus dan truk yang mereka kendarai bisa tiba-tiba berada di dalam tengah-tengah hutan. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Apalagi yang paling membuat peristiwa tersebut merasa semakin janggal adalah tidak ditemukannya lecet atau baret-baret pada bodi kendaraan selayaknya mobil yang menerobos hutan yang terdiri dari pohon-pohon dan ranting-ranting. Tentu saja ini membuat bingung para sopir bus dan truk tadi. Awalnya bus Pahala Kencana dan truk beton melintas di jalur Pantura, tepatnya di jalur Juwana Rembang pada hari Kamis 22 Juni tahun 2012 dini hari. Karena lalu lintas macet, sang sopir pun mencoba mencari jalur alternatif. Akan tetapi sesampainya di jalur Caken atau Kabupaten Pati, wilayah paling selatan, sopir merasa sudah berada di jalur Pantura. Namun justru mengarah ke Kabupaten Blora. Ketika melintas, memang lajur yang dilalui adalah jalan desa. Entah bagaimana bus tersebut mendadak ke kawasan hutan jati Gadongan di Desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ceritanya, ketika menempuh jalan pintas tersebut di perbukitan yang penuh dengan pohon-pohon jati yang sangat rimbun dan besar-besar menjuntai tinggi, bus berjumpa dengan truk beton Jaya Mix. Sopir berusaha mendahului truk, namun kernet meminta sopir membiarkan truk duluan mendaki. Truk akhirnya bisa mendaki, disusul oleh bus. Pendakian bus itu tidak mulus, ban belakang selip, lalu berjalan mundur. Kemudian terdengar benturan suara yang sangat keras seperti suatu ledakan. Dua. Tiba-tiba kernet dan sopir turun dari bus mencoba melihat apa yang terjadi. Tak disangka, tak dinyana, tiba-tiba mesin mobil pun mati mendadak. Sopir dan kernet kaget bukan main karena menyadari posisi mobil tak lagi di jalan, tapi di tengah-tengah hutan jati Blora. Waktu itu pukul 2:30 dini hari. Kernet membangunkan 33 orang penumpang bus. Sekitar pukul 6:30 pagi, kru mencoba mencari pemukiman warga dan meminta bantuan. Warga lalu melapor kepada lurah setempat. Setelah sekitar 5 jam di tengah hutan jati itu, pertolongan pun datang.
Mobil patroli bersusah payah masuk ke TKP. Maklumlah, lokasi bus ini rupanya jalan setapak. Agar bisa keluar, sebagian pohon-pohon ditebang dan jalanan diratakan. Pada pukul 16.35 barulah bus itu mencapai jalan desa. Aneh memang, tapi itulah kenyataannya. Yang bikin merindingnya lagi adalah pengakuan atau saksi dari salah satu penumpang bus tersebut bahwa sebelum bus tersebut hilang ke tengah hutan, ia melihat segala sesuatunya itu slow motion atau bergerak lambat. Menurut kesaksian beberapa penumpang, ada yang melihat orang jalan dengan gerakan lambat. Beberapa orang pintar mengakui bahwa daerah tersebut memang ada portal yang menghubungkan ke dunia gaib, di mana portal tersebut memiliki kemampuan atau fungsi memindahkan satu objek dari titik satu ke titik yang lain. Tentunya dengan waktu yang sangat singkat pula. Kang Mas dan Bayu, apakah portal tersebut masih aktif sampai sekarang? Ini masih menjadi pertanyaan terbesar. Di hutan Blora ini juga terdapat sebuah kota modern alam gaib. Selain fenomena kendaraan besar yang tersesat sekitar tahun 2003, sekelompok seni ketoprak pernah mendapatkan undangan bermain di tempat tersebut. Ketika memasuki lokasi hutan, mereka melihat perkampungan yang ramai. Grup ketoprak itu menghibur semalaman yang disaksikan oleh banyak penonton. Setelah beberapa hari, grup ketoprak baru menyadari ternyata mereka bermain di sebuah hutan jati yang ternyata hutan ini berupa kota gaib. Di samping itu, sejarahnya hutan jati Blora juga dijadikan sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan rampasan perang pada masa penjajahan Jepang. Harta tersebut disimpan di dalam peti dan disembunyikan di hutan jati tersebut. Namun, tidak sembarangan orang dapat menemukannya karena saat ini keberadaan peti tersebut ada yang disembunyikan oleh makhluk astral dan ada juga yang sudah menyatu dengan tanah Jawa. Harta rampasan perang yang disembunyikan oleh para tentara Jepang tersebut konon bisa ditemukan sampai waktunya untuk kepentingan kejayaan di tanah Jawa tiba.